Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hari yang baru ini Tuhan. Kami mau kembali dengar-dengar firman-Mu karena kami menerima dan percaya bahwa firman itu menjadi suluh kami dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Legalisme, antinomianisme, Paulisme. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 6 ayat 11 sampai dengan 14. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu. Karena kamu telah berada di bawah hukum Taurat. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Kita akan buka lagi firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 macam pandangan orang Kristen dalam kaitannya dengan keselamatan. Pertama, legalisme. Faham ini mengatakan bahwa kata legal berasal dari kata hukum. Jadi, mereka yang menganut paham ini berusaha menuruti aturan-aturan hukum. Seperti menjaga kekudusan hidup, ketaatan, berbuat baik, dan hal-hal lain secara aturan hukum. Agar satu tujuan, supaya mereka memperoleh keselamatan. Mereka yakin semakin mereka taat beribadah dengan tata cara mereka, semakin mereka terus berbuat baik, maka mereka dengan usaha mereka akan memperoleh keselamatan. Contohnya adalah orang-orang Yahudi di dalam jemaat Galatia. Walaupun mereka sudah percaya Tuhan Yesus, namun mereka masih berusaha melakukan hukum Taurat itu tahap demi tahap untuk mencapai keselamatan. Paham kedua, antinomianisme. Kata ini berasal dari kata Yunani anti yang artinya melawan dan nomos yang artinya hukum. Jadi secara sederhana artinya melawan hukum. Antinomianisme menganggap bahwa keselamatan sudah aku peroleh. Jadi walaupun aku melakukan hal yang tidak baik, itu tidak lagi mengharuskan kita hilang dari keselamatan. Maksudnya karena kita sudah mendapatkan keselamatan, maka kita tidak lagi diharuskan untuk menuruti hukum-hukum Taurat Tuhan atau menuruti hukum Tuhan. Apapun yang mereka perbuat, itu apa itu hal yang baik atau hal yang buruk, tidak akan mempengaruhi keselamatan yang sudah Tuhan beri. Contoh adalah jemaat di Korintus yang tetap tinggal di dalam dosa. Itu di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Itulah paham antinomianisme. Dan paham yang terakhir yaitu paham Paulisme. Kata ini berasal dari nama Rasul Paulus yang artinya penganut ajaran Kristus atau pengajaran Paulus. Juga, bagaimana ajaran Paulus tentang keselamatan ini? Paulus berkata bahwa keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Karena kita adalah milik Kristus dan telah ditebus dosanya dengan darah Yesus di kayu salib. Dan memang kita sudah didesain Allah sejak awal. Kita adalah anak-anak Allah.
Karena itu kita tidak perlu lagi menuruti aturan-aturan hukum yang ketat demi memperoleh keselamatan. Ini berbeda dengan legalisme. Tetapi ingat, ini juga tidak membuat kita bebas berbuat dosa atau hidup seenaknya. Seperti paham antinomianisme. Melainkan kita harus tetap menjaga keselamatan tersebut dengan cara hidup benar. Dan hidup dengan penuh ketaatan dan hidup kudus. Tujuan kita bukan lagi untuk memperoleh keselamatan. Tetapi cara hidup yang selayaknya bagi kita yang telah diselamatkan. Dan juga sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi pada paham ini atau pemikiran ini, yang penting adalah bagaimana kita boleh menerima keselamatan itu dengan iman. Karena kita sudah diselamatkan, maka selayaknya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah selamat. Tidak berbuat dosa lagi. Sangat jelas di Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, Bapak Ibu, bukan buatan dunia ini. Kita ini warga negara Allah. Memang nature kita adalah anak-anak Allah yang sudah diselamatkan. Bedanya, banyak orang dari kita yang sudah diselamatkan ini tidak melakukan kelakuan seperti orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita melenceng jauh. Tuhan mengatakan barang siapa yang melenceng jauh, yang tidak menerima keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan dipotong rantingnya dan akan dibuang. Jadi jelas ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa kita ini manusia yang sudah diselamatkan Tuhan loh. Ya. Yang perlu adalah bagaimana kita hidup selayaknya menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan itu. Kalau kita memang warga negara Allah yang sudah diselamatkan Allah itu, kita tentu tidak akan hidup di dalam dosa lagi. Kita tentu tidak akan hidup di dalam keinginan daging lagi. Itulah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Perhatikan ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi memang kita nature-nya adalah nature Allah yang memang punya kekuatan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam keselamatan itu. Hidup di dalam iman itu. Menerima dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menjalani cara hidup yang benar, berbuat baik dan menjaga kekudusan hidup kita sebagai bukti bahwa kita memang anak-anak Allah yang telah diselamatkan dan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, Sang Kristus yang mati di kayu salib buat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarku untuk hidup benar di hadapan-Mu. Karena aku sadar bahwa aku adalah ciptaan-Mu yang segambar dengan Engkau. Yang dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan aku mau hidup di dalamnya Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau beri. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Orang Kristen harus hidup benar. Karena memang dia diciptakan menjadi orang-orang untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.